Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi tentang materi landasan dan tingkat perkembangan kurikulum SD. Kelompok kami beranggotakan Novarina Aisyah Trisnantina dan Tisnia Novi Saturrohmah. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Landasan dan tingkat perkembangan kurikulum SD. Kurikulum sekolah dasar tentunya harus memiliki landasan yang sesuai dengan proses pembelajaran yang berlangsung, serta tingkat-tingkat perkembangan yang sesuai dan terstruktur secara baik sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah dasar. Karena jenjang pendidikan SD merupakan jenjang pendidikan dasar yang membentuk karakter siswa sejak dini. Landasan kurikulum SD. Dalam kurikulum di seluruh jenjang pendidikan termasuk SD, diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam menetapkan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja kurikulum tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan. Ada beberapa landasan utama penetapan suatu kurikulum di seluruh jenjang pendidikan, termasuk sekolah dasar. Di antaranya, Robert S. Zeiss mengemukakan 4 landasan pengembangan kurikulum, yaitu Philosophy and Nature of Knowledge, Society and Culture, The Individual and Learning Theory. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut tidak akan mudah roboh. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut tidak akan mudah terombang-ambing. Dan yang akan dipertaruhkan adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Tingkat perkembangan kurikulum SD. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kurikulum sekolah dasar dilakukan pada beberapa tingkat, yaitu pengembangan pada tingkat pertama, tingkat nasional. Sebagai negara kesatuan yang menganut sistem sentralisasi dalam bidang pendidikan, di Indonesia, kurikulum semua jenjang dikembangkan di tingkat nasional. Perangkat yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum yang berlaku secara nasional dirancang dan dikembangkan pada tingkat nasional. Yang kedua, tingkat daerah. Pada tingkat daerah dikembangkan kurikulum muatan lokal untuk daerah atau provinsi yang bersangkutan. Yang ketiga, tingkat sekolah. Pengembangan pada tingkat sekolah mencakup pengembangan program catur bulan, mingguan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran terjadwal, tetapi ditetapkan dalam struktur kegiatan kurikuler. Tujuan kegiatan ini adalah agar murid memahami secara lebih mendalam suatu hal yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan untuk menunjang pencapaian tujuan intrakurikuler yang dilakukan murid di luar jam pelajaran di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan ini dilakukan berkala pada waktu tertentu saja. Dan yang keempat adalah tingkat kelas. Pada tahap ini, kegiatan pengembangan kurikulum adalah berupa penyusunan satuan pelajaran. Kegiatan pada tingkat ini menjadi kewajiban atau tugas guru. Pada tingkat kelas, guru relatif bebas untuk membuat keputusan kurikuler, baik tentang apa yang mereka ajarkan dan bagaimana mereka mengajar.
Landasan filosofi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Artinya, di sini filsafat dijadikan sebagai disiplin ilmu yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil langkah-langkah untuk pengembangan kurikulum agar hasil yang dicapai maksimal dan sesuai dengan tujuan awal pengembangan kurikulum tersebut dilaksanakan. Landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum memiliki berbagai jenis model, yaitu landasan filosofis pendidikan idealisme menekankan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang hakikatnya bersifat spiritual dan mental. Landasan filosofis pendidikan realisme merupakan kebalikan dari landasan filosofis pendidikan idealisme. Di sini, manusia ditekankan sebagai makhluk yang bersifat material dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Landasan filosofis pendidikan pragmatisme menekankan bahwa manusia kenyataannya itu merupakan makhluk yang memiliki spontanitas dalam segala aktivitas yang dilakukan sehari-harinya tanpa dibekali sebelum ia lahir. Landasan filosofis pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia adalah Pancasila, di mana Pancasila berfungsi sebagai pandangan dan cara hidup manusia Indonesia dalam beraktivitas dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, mohon disampaikan. Mohon maaf apabila presentasi dari kami jauh dari kata sempurna dan banyak salah tutur maupun kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.